رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما jamaah Rasulullah mukminin rahimakumullah. Ketakwaan kita kepada Allah SWT merupakan bekal terbaik, bukan menurut kita tapi menurut Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka bersama-sama kita menambah tingkatan ketakwaan kita dengan cara mengamalkan amal soleh yang terbaik menurut kita dan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya semuanya, radhiyallahu anhum jami'an. Dan mudah-mudahan kelak kita, keluarga kita, cucu kita kelak termasuk di barisan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahmatullah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat rahmatullah. Dari Al-Hasr ayat 18 ini menjelaskan makot damat ligot. Ligot ini ada dua makna. Besok ini ada dua makna. Makna pertama adalah besok ini hari Sabtu. Makna kedua ligot adalah yaumul hisab atau hari penghisapan besok hari kiamat. Jadi jamaah Jumat dari ayat ini saja kita memahami bahwa umat Islam diminta bukan umat Islam yang bersifat reaktif, tapi proaktif. Proaktif itu kita punya plan A sampai Z. Kita menyiapkan segala sesuatunya itu dengan matang. Semuanya dengan perkiraan dan mohon ridha Allah SWT. Maka jamaah Jumat umat Islam harus menjadi umat yang visioner, punya visi misi ke depan. Kalau di dalam kajian teori psikologi jamaah Jumat ada namanya psikologi of religions. Teori psikologi ini menjelaskan bahwa orang itu akan punya akhlak dan perilaku yang baik bukan secara spontan, tapi perlu tahapan. Ketika kebaikan dilakukan dengan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cinta itu bukan sekali banyak, tapi sedikit dan terus-menerus kontinu. Jamaah Jumat rahmatullah. Teori yang kedua, teori yang disampaikan oleh Pargaman di tahun 97. Ada namanya teori dari Pargaman ini bernama religious cupping. Bagaimana ketika seseorang itu mendapatkan tekanan yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, tingkat stres yang begitu berat, dengan semua persoalan yang terjadi itu akan tetap mudah menjalani kehidupan ketika senantiasa melakukan kebaikan dan kedekatan kepada Tuhan. Jamaah Jumat rahmatullah, dari teori Pargaman ini menjelaskan dan menguatkan benarnya ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita dekat sama Allah, zikir senantiasa kepada Allah, mohon senantiasa perlindungan kepada Allah, Allah akan menenangkan hati kita. Ini juga benar dengan teori dokter dari UGM namanya Rudiansah, Dr. Rudiansah. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam tubuh kita ini akan memunculkan namanya hormon endorfin. Hormon itu akan membuat kita semakin tenang dalam menjalani hidup, dan hormon itu yang membuat kita tenang. Jamaah Jumat rahmatullah. Maka pasca Ramadan kemarin, kita sekarang sudah mulai masuk Syawal, kita berniat dengan 3 tahapan. Tahapan pertama, syukur bukan mengeluh terus-menerus. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Kalau di dalam kaidah Arab, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan tambah.
Kalau bahasa kita jamaah, jika kamu haus maka minum. Langsung jamaah. Jadi syukur itu adalah menenangkan hati dan membuat kita fokus memperbaiki diri, bukan sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang pertama syukur. Yang kedua, tobat yang sungguh-sungguh. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya dosa. Siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun kekayaan kita, pasti punya dosa. Dan setiap orang yang punya dosa, sebaik-baiknya adalah mereka yang senantiasa mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Jamaah, tobat itu bukan sekedar ucapan. Tobat itu adalah penyesalan dengan kesungguhan, berhenti dan bertekad tidak memulai kesalahan itu lagi. Jika menyangkut hak orang lain, maka minta maaf dan kembalikan haknya. Kalau dari teori Ghazali, jamaah, Imam Al-Ghazali punya teori namanya tahalli, dan tajalli. Bagaimana kita sebagai seorang muslim itu punya tahapan tahalli terlebih dahulu. Sikap-sikap buruk kita dibersihkan, kesombongan, angkuh, congkak, semuanya dibersihkan, hilangkan semua sikap buruk itu, tahalli. Kemudian masuk tahapan kedua namanya tahalli, mengisi akhlak-akhlak baik ke dalam hati kita dan diri kita. Tingkatan paling tinggi adalah tajalli, bagaimana akhlak baik itu akan muncul spontanitas dengan apa yang ada di lisan, pikiran, dan perbuatan kita. Jamaah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW menguatkan at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang senantiasa mengakui dosa, mau bertobat kepada Allah meskipun dosa itu dianggap remeh olehnya, maka seperti orang yang tidak pernah punya dosa ketika mau terus bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, menjaga waktu, karena waktu itu adalah modal hidup kita. Nikmatani maghbunun fihi makasir minan nas, as-sihhatu wal faqr. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau di dalam tradisi pesantren ada namanya riyadhah. Riyadhah itu bagaimana penyucian jiwa sampai empati yang begitu muncul dari hati kita. Maka proses itu kita jalani. Bagaimana kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang ini maksimalkan. Bagaimana senantiasa kita ketaatan kepada Allah SWT sekecil apapun. Sebagai penutup ada dua kisah. Kisah pertama dari orang Irak. Orang Irak ini seorang pedagang, jamaah. Di pasar pedagang lain sudah laku, kecuali orang Irak ini. Pedagang miskin yang belum laku-laku, sedangkan pedagang lain sudah laku habis. Menjelang sore hari, pedagang Irak ini ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faras wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah Allah, orang pedagang Irak ini kemudian mulai istighfar di sore harinya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak istighfar. Sampai akhirnya menjelang maghrib, pedagang lain yang sudah laku mau pulang, ternyata tidak jadi pulang, malah membeli barang dagangan dia dan laris seketika. Kisah pertama. Kisah kedua sebagai penutup. Kisah ini dikisahkan oleh seorang syekh di Masjid Nabawi. Ketika kajian online begitu, beliau menceritakan tentang kisah Abu Yusuf, masih hidup di Saudi Arabia orang ini. Ketika itu Allah berikan ujian dengan harta yang banyak, hanya tidak Allah titipkan putra dan putri. Kaya raya Abu Yusuf ini. Kemudian saya ini menceritakan Abu Yusuf ketika itu mendengarkan kajian saya menjelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka barang siapa yang senantiasa mohon ampun kepada Allah, sungguh Allah yang Maha Pengampun itu akan menurunkan hujan yang lebat untuknya, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak untuknya, dan mengadakan kebun-kebun untuknya, dan mengadakan sungai-sungai untuknya.
Abu Yusuf, saya ingin menceritakan, Abu Yusuf kemudian menelpon istrinya, wahai istriku, kita istighfar, kita mohon sama Allah, semoga Allah memberikan amanah putra putri untuk kita. Kemudian senantiasa istighfar, astagfirullah, bersama istrinya, dimanapun kecuali di waktu-waktu di tempat-tempat rawan, senantiasa istighfar, astagfirullah. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian Abu Yusuf dikabari oleh istrinya hamil, melahirkan, nifas selesai. Kemudian Abu Yusuf ini mengatakan pada istrinya, wah istriku, kita istighfar lagi supaya anak yang kedua, dan seterusnya. Jamaah Jumaah, maka hiasilah tahun ini dengan tahun-tahun seterusnya dengan amal terbaik, amal soleh yang kita upayakan dan maksimalkan. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah Jumaah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga besar kita, dosa-dosa semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun penuh berkah ya Allah, berkah dalam iman kami ya Allah, berkah dalam ibadah kami ya Allah, berkah dalam keluarga kami ya Allah, berkah dalam rezeki kami ya Allah, dan berkah dalam kesehatan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari maksiat yang kami anggap sepele ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami dan dosa seluruh kaum muslimin ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaruddin wa khudul man khadalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'addin wa aqlil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judabi wa min syarril asqam. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.